Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang RPM Kober. Sebelumnya anggotanya ada saya Octavian Tanusari, teman saya Cynthia Nisabella, dan Noviarta Briliani. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya tentang kelompok bermain. Nah, kelompok bermain merupakan salah satu bentuk program pendidikan prasekolah pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi anak usia dini. Berdasarkan petunjuk teknis dari penyelenggaraan kelompok bermain oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2015, kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 2 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas 3 dan 4 tahun. Nah, pendidikannya mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Kelompok bermain menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam suatu kegiatan yang mengasihkan. Nah, jadi Kober ini merupakan salah satu jalur pendidikan yang non-formal, teman-teman, bukan formal ya. Jadi tidak seperti TK, Kober ini sifatnya non-formal. Nah, kelompok bermain dapat didirikan oleh yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota, yang kedua, pemerintah desa, yang ketiga, orang perseorangan, yang keempat, sekelompok orang, dan yang kelima, badan hukum. Jadi misalnya pemerintah kabupaten atau kota ingin membuat TK negeri yang diberikan dana dari pemerintah seperti itu negeri ya, jadi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sama dan pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini misalkan di desa kalian tuh belum ada TK atau Kober. Nah, jadi desanya ini mereka ingin membuat sebuah Kober atau TK di situ. Nah, yang ketiga, orang perseorangan. Misalnya aku sendiri, aku pengen bikin TK yang nanti tuh dananya berasal dari aku pribadi atau aku yang mencari dananya pokoknya. Nah, yang keempat, sekelompok orang. Nah, sekelompok orang ini misalnya TK dari atau Kober dari yayasan seperti itu. Jadi dibiayainya pun bantuan dari kelompok orang tersebut. Nah, yang kelima, badan hukum. Misalnya kayak UPI nih, UPI kan kita juga punya TK ya. Nah, itu juga TK-nya naungan dari Universitas Pendidikan Indonesia seperti itu. Nah, yang kedua, apa sih perbedaannya antara Kober dan TK? Jadi Kober dan TK itu merupakan sama-sama bagian dari PAUD, karena PAUD itu kan pendidikan anak usia dini. Nah, di dalamnya itu ada Kober dan TK. Nah, tapi ternyata ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, kalau lembaga pendidikan Kober ini ditunjukkan untuk anak berusia 2 sampai 4 tahun dan termasuk lembaga non-formal. Kembali lagi, kalau Kober itu jadi non-formal. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, daripada teori, anak-anak di Kober ini terdaftar sebagai playgroup, diajarkan untuk mengembangkan motorik, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, serta cara-cara bersikap dan berperilaku. Jadi kalau misalkan di Kober ini, pembelajarannya dia lebih berfokus pada mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Jadi tidak terlalu fokus ke kognitifnya yang akan nanti masuknya ke TK, ke SD seperti itu. Nah, berbeda dengan Taman Kanak-kanak nih. Taman Kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan yang ditunjukkan untuk anak-anak 4 sampai 6 tahun. Dan termasuk pendidikan formal. Nah, jadi tadi kalau Kober itu dia non-formal, kalau TK itu dia formal. Nah, di Taman Kanak-kanak, anak mulai belajar pelajaran-pelajaran kognitif seperti berhitung, membaca. Kurikulum yang ada pada lembaga ini pun bertujuan mempersiapkan anak-anak untuk memasuki pendidikan dasar nantinya. Nah, jadi tujuannya juga beda ya, teman-teman. Kalau Kober ini dia sangat lebih fokus ke perkembangan aspek perkembangannya. Nah, kalau Taman Kanak-kanak ini dia sudah mulai pelajari kognitif kayak berhitung, membaca seperti itu. Walaupun bukan calistung yang benar-benar kan, tapi mereka mulai mengenal kayak angka 1 2 3, ABC. Sedangkan kalau di Kober itu dia lebih ke motoriknya, misalkan kayak meremas kayak gitu. Itu perbedaannya dari kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan dari Kober dan TK nih. Kalau program pengembangannya semuanya sama ya, tetap ada 6 aspek perkembangan itu. Kompetensinya juga sama, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang dibedakan nih teman-teman, ternyata setiap usia ini punya waktu masing-masing. Jadi
Kalau waktu sekolahnya Kober dan TK ini ternyata berbeda teman-teman. Kayak misalkan yang aku tahu kalau di TK Raudah itu dia Kobernya itu hanya Senin, Selasa, Rabu, dan kalau TK-nya itu dia sampai Jumat. Waktu sekolahnya pun berbeda. Jadi kalau Kober ini dia hanya sampai jam 10, dari jam 8 sampai jam 10. Kalau TK itu dia sampai jam 11. Nah, ternyata memang ada pembagian waktunya di sini, teman-teman. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu 120 menit per minggu. Jadi sekitar 2 jam per minggunya. Itu yang 0 sampai 2 tahun itu lebih kayak playgroup yang lebih mengasah motorik kayak gitu, kayak sekolah-sekolah motorik kayak gitu teman-teman. Yang kayak apa ya? Kalau di Jakarta tuh aku lupa namanya. Nah, kalau misalkan usia 2 sampai 4 tahun itu 360 menit per minggu. Nah, yang satunya ada usia 4 sampai 6 tahun. Ini sudah masuk ke TK. Yang pertama waktunya ada 900 menit per minggu, terdiri atas 540 menit tatap muka dan 360 menit pengasuhan terprogram. Nah, kalau waktu yang ini itu dia kalau TK-nya tuh ada tempat penitipan anaknya. Jadi, waktu belajarnya itu 540 menit tatap muka dan 360 menit itu pengasuhan terprogram. Itu yang ada penitipan anaknya. Nah, kalau yang satunya itu 900 menit per minggu, 150 menit untuk 6 pertemuan per minggu atau 180 menit untuk 5 pertemuan per minggu. Jadi ada yang 5 hari atau ada yang 6 hari. Itu untuk usia 4 sampai 6 tahun. Itu perbedaan dari Kober dan TK. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Nah, di sini saya Cynthia Nisabila akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kelompok bermain menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, termasuk sikap mengikuti pendidikan dasar. Jadi kan seperti yang kita tahu, bahwa pembelajaran anak usia dini itu bukan berorientasi pada akademis saja, tetapi juga lebih ke arah untuk meningkatkan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak dalam suasana yang menyenangkan atau menimbulkan minat anak. Dan kita tahu ya bahwa anak usia dini itu bermain sambil belajar. Nah, tujuan ini juga jadi anak bisa membentuk karakteristik atau sikap dan perilaku yang baik, seperti anak-anak memahami mana yang benar dan salah, kemudian bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, sehingga dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, anak juga bisa menumbuhkan kemandiriannya. Nah, yang kedua ada tujuan khusus. Secara khusus, kegiatan pendidikan di kelompok bermain bertujuan agar yang pertama, anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan Tuhan dan mencintai sesama. Di sini pendidik bisa mengenalkan kepada anak mengenalkan Tuhan melalui ciptaannya atau membaca doa-doa dan surat-surat pendek. Nah, poin pertama ini bisa untuk meningkatkan aspek perkembangan moral agama pada anak. Lalu selanjutnya, anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar serta menerima rangsangan sensorik. Misalnya, anak diajak untuk menari atau mewarnai. Nah, di sini juga anak bisa melatih atau meningkatkan aspek perkembangan fisik motoriknya. Lalu selanjutnya ada anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Jadi kan dengan komunikasi anak dapat memperluas kosakata dan bisa mengekspresikan kemampuan bahasanya melalui interaksi atau komunikasi dengan teman sebayanya. Nah, ini bisa meningkatkan aspek perkembangan bahasa pada anak. Lalu, anak mampu berpikir logis, kritis,
memberi alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Nah, di sini anak bisa meningkatkan aspek perkembangan kognitif yang ada. Lalu selanjutnya ada anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki. Nah, ini juga bisa masuk ke untuk meningkatkan aspek perkembangan sosial emosional pada anak. Lalu yang terakhir ada anak memiliki kepekaan terhadap irama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. Ini bisa meningkatkan aspek perkembangan seni. Selanjutnya ada rancangan pembelajaran mingguan atau RPM kelompok bermain. Menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014, perencanaan mingguan merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema. Nah, jaringan tema ini berisi tentang proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Nah, pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan juga kegiatan puncak tema. Nah, kegiatan puncak tema ini biasanya berisi tentang kegiatan yang menyimpulkan yang terkait dengan tema atau aktivitas yang telah dilakukan sepanjang tema berlangsung atau prestasi peserta didik. Nah, puncak tema dapat berupa kegiatan seperti membuat kue, makan bersama, pameran hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, atau kunjungan ke suatu tempat atau ke suatu daerah. Lalu, perencanaan pembelajaran mingguan Kober ini dapat dilakukan dengan satu rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. Nah, yang kedua, RPM ini diturunkan dari program semester yang penjabaran lah atau dari program semester. Lalu yang ketiga, berisi subtema, muatan, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Lalu yang keempat, muatan materi pembelajaran dikembangkan dari KD dan dihubungkan dengan tema atau subtema yang akan dipilih. Misalnya nih, KD 3.2 mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak. Nah, ini kan bisa disambungkan dengan tema diriku dengan subtema anggota tubuh. Lalu yang kelima ada merencanakan kegiatan adalah memilih kegiatan yang mampu mewujudkan seluruh muatan materi pembelajaran yang telah dipilih. Misalnya untuk KD 4.3 anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Nah, kegiatan yang direncanakannya itu memindahkan air dari baskom ke ember. Lalu yang keenam, kegiatan yang bersifat rutinitas dimasukkan ke dalam SOP kecuali ada materi baru. Misalnya nih, kan kegiatan rutinitas ini kegiatan yang pasti dilakukan setiap pembelajaran. Nah, misalnya pembuka nih. Nah, ada SOP pembuka yang di dalamnya berisi seperti baca doa sebelum belajar, lalu baca surat-surat pendek, seperti itu. Nah, ketika hari itu, kecuali kan ada materi baru. Nah, berarti misalnya di hari itu, waktu pembukaan, ternyata akan ada penyuluhan dari puskesmas terlebih dahulu. Nah, itu tidak ditulis lagi karena di luar SOP PEM. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran mingguan Kober. Di sini lebih menjelaskan kepada alokasi waktu dan materi yang disampaikan. Nah, layanan program kelompok bermain setiap hari
atau minimal 3 kali seminggu dengan jumlah jam yaitu minimal 3 jam. Nah, minimal layanan dalam 1 tahun jika dihitung itu 144 hari atau 32 sampai 34 minggu. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 bahwa anak usia 2 sampai 4 tahun melakukan pembelajarannya itu 1 kali pertemuan minimal 180 menit atau 3 jam dan frekuensi pertemuannya itu minimal 2 kali per minggu. Lalu materi pembelajaran di Kober juga sederhana, yaitu pengenalan diri sendiri seperti nama, umur, seperti itu. Lalu pengenalan perasaan seperti gembira, sedih, kecewa, menangis, dan lain-lain. Lalu pengenalan tentang orang lain. Jadi mengenal dengan teman sebayanya. Lalu pengenalan berbagai gerak seperti mengenal gerakan hewan, seperti bagaimana kata melompat, seperti itu. Lalu mengembangkan komunikasi dan keterampilan berpikir yang dilakukan bisa dengan guru, bisa dengan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Saya Noviarta Briliani. Selanjutnya akan memaparkan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPM. Nah, sebelum kita melakukan penyusunan RPM, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penjabaran dari perencanaan program semester. Biasanya ada namanya PROMES atau program semester. Nah, di sini akan dijabarkan lebih lengkap dan operasional yang akan digunakan selama 1 minggu atau biasa kita sebut RPM. Yang kedua ada berisi subtema, kompetensi dasar materi, rencana kegiatan. Tentunya ya harus berisi subtema, kompetensi dasar, materi, lalu rencana kegiatan. Yang ketiga ada penyusunan kegiatan mingguan disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas. Penyusunan kegiatan mingguan ini disesuaikan juga dengan pengelolaan kelas tersebut yang ada di masing-masing PAUD gitu. Ya, seperti area, sentra, atau kelompok usianya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPM. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar atau KD biasa kita sebut, yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi inti. KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 itu spiritual, KI2 itu sosial, KI3 itu pengetahuan, KI4 itu keterampilan. Nah, yang kedua itu ada memuat cakupan materi yang sesuai dengan KD dan dalam cakupan tema. Tentunya ya, ini harus sesuai dengan kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar ada di Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Yaitu yang selanjutnya ada memilih kegiatan selaras dengan cakupan materi pembelajaran. Tentunya ya, kegiatan ini harus selaras dengan materi pembelajarannya. Yaitu yang keempat, ada mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak atau Center of Student. Ya, jadi di sini tuh adanya pengembangan kegiatan main yang berpusat pada anak. Tujuannya untuk dapat mengasah pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Yang kelima ada menggunakan pembelajaran tematik. Yang keenam ada mengembangkan cara berpikir pendekatan saintifik. Yang ketujuh ada berbasis budaya lokal dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media anak. Tentunya harus berbasis budaya lokal atau budaya yang ada di negara kita.
untuk dapat bisa melakukan penyusunan RPM ini dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada cara rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yaitu yang pertama tuliskan identitas program. Identitas program ini agar tujuan dapat tercapai secara optimal dan tentunya juga sebagai arsip guru atau sekolah, yaitu yang pertama ada semester atau bulan atau minggu. Jadi misalnya semester 1 bulan Juli, yaitu terus minggunya minggu keberapa. Terus yang kedua ada temanya itu mengenai apa, mengingat tema di PAUD ini sangat banyak sekali ya, mulai dari diriku, lingkunganku, dan lain sebagainya. Nah, itu selanjutnya yang ketiga ada kelompok sasaran atau usia. Nah, jadi RPM ini untuk usia berapa gitu agar tepat juga. Nah, ini juga ada tentunya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini atau biasa kita sebut KD. Yang kedua ada mengembangkan rencana mingguan, yaitu yang pertama ada nomor urut diisi sesuai urutan. Yang kedua subtema diambil dari bagian tema di program semester. Yang ketiga ada materi diturunkan dari pengetahuan yang akan dikenalkan sesuai KD gitu. Yang keempat ada rencana kegiatan diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan anak selama 1 minggu. Jadi rencana kegiatan ini diisi dengan jelas gitu, kegiatan apa yang akan dilakukan oleh anak dalam 1 minggu ke depan. Yang kelima ada pengulangan materi, yaitu materi yang ditetapkan pada setiap subtema akan digunakan terus selama subtema tersebut dibahas, tetapi disampaikan melalui kegiatan bermain yang berbeda di setiap sentra atau area atau kegiatan sudut. Nah, ini ada contoh selanjutnya yaitu contoh RPM Kober, yaitu yang pertama ini ada minggu kedua. Minggu kedua itu ini termasuk contoh ke identitas ya, identitas programnya. Terus ini ada temanya. Ini ada temanya untuk diri sendiri, yaitu subtemanya anggota tubuh, subtemanya ada 3, bagian tubuh atas, bagian tubuh bawah, dan kaki. Nah, di sini juga ada kompetensi dasarnya yang bisa kita lihat di Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Di sini ada beberapa contoh KD, yaitu seperti yang 3.2 mengenalkan perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia, menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Itu 4.2, 3.3-nya mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Untuk selanjutnya ada 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Selanjutnya ada 3.4 mengetahui cara hidup sehat, 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat, 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif, 4.5 menyelesaikan menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya, bisa mulai nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan lainnya. Untuk selanjutnya ada 4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana. Selanjutnya ada 3.7 mengenal lingkungan sosial, keluarga, atau teman. Nah, di sini ada diperjelas lagi ya rencana kegiatannya, yaitu berlari, membawa buku lalu disusun di atas meja secara bergantian per anak, memindah air dari baskom ke ember, mencicipi rasa jeruk asam dan semangka, menempel gambar tangan dari yang kecil ke besar, lalu menebak suara ambulan,
Selanjutnya ada berlari membawa buku lalu ditulis di atas meja secara bergantian per anak. Selanjutnya ada memindah air dari baskom ke ember. Selanjutnya ada mencicipi rasa garam dan gula. Selanjutnya ada menempel gambar kaki dari yang panjang ke pendek. Yang selanjutnya ada menebak suara lonceng. Yang selanjutnya ada berlari membawa buku lalu disusun. Nah, ini dari dokumen PAUD Jateng RPPM program mingguan Kober kelompok bermain usia 3-4 tahun semester 1 kurikulum 2013. Cukup sekian yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.